SIMA UI sudah kurang 2 hari lagi atau besok lusa sudah teman-teman udah bisa untuk mengerjakan SIMA UI-nya. Pasti udah pada nggak sabar gitu loh. Udah belajar lama banget, kemudian tinggal battle-nya besok gitu loh. Atau besok lusa kita udah battle di situ. Saya harap teman-teman bisa dilancarkan pengerjaannya. Saya tetap doakan terus semoga lancar dan lulus semua ya. Terima kasih juga sebagai teman-teman yang udah nonton video ini, yang udah kita bahas dan diskusi bareng-bareng dari sekitar sebulan lebih lah, sekitar sebulan lebih. Dari rambutku masih pendek tinggal lumayan gondrong sekarang. Kita udah melalui berbagai macam pembahasan dari 2019 sampai hitung mundur ke 2010 ya. Video kali ini adalah video SIMA UI 2010. Nah, di situ kita udah banyak melalui, ternyata di soal-soal tersebut banyak jebakan, kemudian bahkan saya pun terjebak. Kemudian juga banyak perdebatan yang mungkin bahkan kita bisa juga untuk berbeda pendapat di situ. So, cukup lama cukup lama kita udah melalui perjalanan itu. Dan aku yakin teman-teman lebih lama lagi untuk belajar untuk menggunakan semuanya pada besok lusa. Aku yakin teman-teman udah gak sabar, yang udah siap banget gitu loh. Let's we done this fucking shit gitu kan. Teman-teman udah gak sabar untuk lolos gitu. Kenapa nggak dari dulu? Aku yakin udah pada matang semua. So, daripada tunggu lama-lama lagi, kita bahas sekarang SIMA UI 2010. Let's start it guys. Oke, kita langsung saja ke nomor 1 ya. Nomor 1 jawabannya adalah yang E. Semakin banyak barang substitusinya, maka elastisitas makin elastis. Semakin sedikit barang substitusi, maka elastisitasnya makin elastis. Just simple like that. Jika teman-teman mungkin yang baru gabung, bisa langsung cek materi tentang elastisitas di channel ini, channel ekonomi. Silahkan buka-buka aja video-videonya, silahkan bisa dicek di situ. Kemudian kita ke nomor 2. Dalam pasar persaingan sempurna, kurva permintaan perusahaan menjadi satu dengan kurva. Oke, ini simple juga ya. Ini simple juga adalah pendapatan MR dan AR atau kurva marginal revenue, pendapatan marginal, dan kurva pendapatan rata-rata. Kemudian nomor 3. Kemiringan kurva penawaran adalah titik-titik-titik karena, kurva penawaran kemiringannya atau gradiennya adalah positif. Dikarenakan apa? Dikarenakan apapun yang memiliki kemiringan positif berarti dia searah, satunya naik berarti satunya naik. Kalau kemiringannya negatif, satunya naik, satunya turun. Just simple ya. So, yang seperti itu yang mana? Yang seperti itu adalah yang poin C. Biaya marginal yang semakin besar itu kan naik berat, dan kenaikan produksi sama-sama naik. Nah, kalau yang poin D, marginal kecil tapi produksinya naik, itu kan ini negatif bukan positif gitu. So, jawabannya adalah yang C. Kemudian kita ke nomor 4. Nah, di nomor 4 ini, pemerintah dapat membuat kebijakan adalah, yang kata kuncinya ada di mana? Yakni ada di menjaga pasokan listrik, berarti menjaga ketersediaan bahan bakar untuk proses penyaluran atau pasokan listrik tersebut, yakni menjaga batu bara agar tetap ada. Nah, maka yang terjadi adalah jawabannya yang E, yakni pelarangan ekspor batu bara. Kemudian nomor 5. Nah, nomor 5 menggunakan rumus MVPT, yakni M-nya itu adalah money, V-nya adalah velocity ya atau kecepatan peredaran uang, dan kemudian P-nya itu adalah price, harga, dan T-nya itu adalah ketersediaan barang itu sendiri. Kemudian rumus ini berevolusi ya, nanti saya akan jelaskan di video-video yang lain. Ini adalah rumus dari Irving Fisher. Dari jawaban nomor 5 dengan menggunakan rumus MVPT berarti M dikali V, kemudian P dikali T. Nah, yang ditanyakan di sini adalah harganya, berarti P-nya tinggal dipindah-pindah ruas gitu, berarti 50 miliar dikalikan 20 sama dengan P dikali 40 juta unit. So, jawabannya adalah 25.000. Kemudian kita ke nomor 6. Nah, di nomor 6, kenaikan akun pendapatan dicatat pada sisi kredit karena apa, guys? Nah, kalau misalkan kita ada di persamaan akuntansi ya, harta sama dengan utang plus modal. Yang bagian harta di sisi kredit, yang utang plus modal itu yang harta di debit dan utang plus modalnya itu adalah di sisi kredit. Nah, ketika utang plus modal di sisi kredit dan pendapatan juga ada di sisi kredit, kenapa kok pendapatan bertambah di sisi kredit? Karena dia mempengaruhi penambahan modal. So, selesai kenapa tempatnya di sisi yang kredit. Nah, kemudian kita ke nomor 7. Nah, di nomor 7
yang ditanyakan adalah tindakan rasional. Yang dimaksud dengan tindakan rasional itu apa? Yakni konsumen selalu membandingkan manfaat dan biaya dari setiap kegiatan yang dipilih. Simpelnya seperti ini, teman-teman beli barang mahal yang dicari adalah kualitas dan manfaatnya. Teman-teman kalau kualitasnya bagus banget dan manfaatnya juga sangat bermanfaat banget, teman-teman nggak akan ragu untuk beli barang tersebut gitu loh. Tapi kalau misalkan barang tersebut sangat mahal, ternyata manfaatnya hampir nggak ada, kemudian kualitasnya juga nggak bagus-bagus banget, tapi teman-teman malah beli, itu yang irasional. Perbandingannya seperti itu. Kemudian kita ke nomor 8. Apabila jumlah estimasi penyusutan peralatan untuk periode 2 juta, ayat jurnal penyusutan untuk mencatat penyusutan. Oke ya, untuk mencatat penyusutan. Di jurnal penyusutan kita udah bahas kalau misalkan untuk mencatat beban ini baru menggunakan metode beban. Tapi kalau di sini adalah untuk mencatat penyusutan, berarti menggunakan metode harta. Metode harta bebannya ada di debit, berarti beban penyusutan peralatan di debit sebesar 2 juta dan akumulasi penyusutan peralatan di kredit sebesar 2 juta. Ke nomor 9. Nah, di sini jawaban dari nomor 9 adalah yang B. Kenapa? Permintaan ayam itu akan berkurang. Karena apa? Karena adanya pengumuman dari Kementerian Kesehatan. Kalau permintaan berkurang bukan karena faktor harga ayam tersebut, maka kurva akan bergeser, bukan bergerak gitu loh. Nah, kalau kurva bergeser, tinggal teman-teman lihat geser kanan atau kiri. Di sini adanya resiko tentang konsumsi daging ayam, kira-kira akan mengurangi atau menambah. Kalau mengurangi, maka gesernya ke kiri. So, jawabannya yang B. Kemudian kita ke nomor 10. Oke, nomor 10, kebijaksanaan moneter adalah kebijakan pemerintah yang mengatur pengeluaran. Enggak, mengatur pengeluaran pemerintah itu disebut sebagai kebijakan fiskal. Kebijakan moneter dapat dijalankan dengan mengatur mengubah tingkat cadangan minimum bank-bank komersial. Benar ya, jadi salah benar jawabannya adalah yang D. Kemudian kita ke nomor 11. Selain melakukan perhitungan GDP secara nominal, pemerintah juga melakukan penghitungan GDP real berdasarkan angka tahun dasar tertentu. Nah, kemudian itu benar, yang poin bawah, dengan GDP real dapat diketahui tingkat pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan tingkat inflasi. Itu juga benar, teman-teman. So, jawaban di sini adalah yang A. Karena apa? Karena mereka saling berhubungan. Kok bisa saling berhubungan? Yang poin atas, pemerintah juga melakukan GDP real. Karena apa? Karena dengan GDP real, pemerintah dapat mengetahui pertumbuhan ekonomi yang tanpa dipengaruhi oleh inflasi. Nomor 12. Dalam pasar persaingan sempurna, kondisi jangka panjang ditandai dengan tidak adanya lagi insentif bagi perusahaan lama untuk keluar dari pasar dan perusahaan baru untuk masuk ke dalam pasar. Yap, benar. Dalam jangka panjang, laba yang terjadi di pasar persaingan sempurna adalah laba normal. Ketika labanya B aja atau zero economic profit ya, orang mau jualan barang yang sama itu nggak mau lagi karena untungnya B aja, ngapain gue ikut-ikutan jualan. Kemudian pedagang yang sudah lama ada di pasar tersebut, ya udah tanggung aja, udah lama di pasar itu mau keluar juga mau gimana lagi gitu loh. So itu jawabannya yang poin atas, bener. Kemudian kita ke poin bawahnya, dalam jangka panjang semua input produksi sudah bersifat variabel atau jumlahnya dapat disesuaikan untuk mengikuti kebutuhan output. Bener juga, tapi nggak nyambung men ya, nggak nyambung. Kalau yang poin bawah itu nggak hanya ada di pasar persaingan sempurna, hampir semua pasar itu seperti itu untuk dalam jangka panjangnya. Semua variabel semua input merupakan input variabel. Kemudian kita di nomor 13. Oke, peningkatan reserve requirement ratio itu GWM ya, atau cadangan wajib minimum, giro wajib minimum, yang sudah channel ini jelasin di video khusus ya, di 5 trik paham kebijakan moneter, 5 menit paham kebijakan moneter, udah dibikinin video itu. Nah, ketika GWM-nya naik, maka peredaran uang akan berkurang. Bener. Salah ini malah peredaran uang naik karena GWM-nya naik. So, salah ya. Yang poin bawahnya, dengan semakin besarnya reserve bank komersial yang harus disimpan di bank sentral, kesempatan bank komersial untuk menyalurkan kreditnya ke masyarakat menjadi turun. Bener. Jadi salah dan benar, jawabannya adalah yang D. Kemudian kita ke nomor 14. Di nomor 14, penduduk Indonesia mengalami peningkatan karena sebagian besar penduduk Indonesia mengkonsumsi beras. Pernyataan yang mungkin benar di bawah ini adalah yang benar semua. Benar semua. Mungkin perdebatannya di sini nanti adalah poin 1 dan poin 3. Beras tidak
ada yang hanya jawab gue B doang nih gitu loh. Tapi gue sendiri itu akan jawab benar semua. Biasanya yang B doang itu harga beras mengalami kenaikan, permintaan bertambah jumlah penduduk, itu kan benar. Dari pemerintah juga satu benar, otomatis 3 benar. Kemudian kenapa di sini nomor 4 benar, harga beras meningkat karena ketidakteraturan cuaca menyulitkan petani untuk memproduksi padi. Apa hubungannya kan? Ini ada hubungannya guys gitu loh. Seandainya masyarakat itu tidak mengkonsumsi beras, maka harga beras tidak akan berubah signifikan sekalipun cuaca nggak teratur. Jadi poin 4 juga benar. Kemudian kita ke nomor terakhir, nomor 15. Jawaban dari nomor 15, kecuali berarti yang tidak langsung timbal baliknya, kita bayar tapi nggak langsung timbal baliknya. Oke ya, ini kan yang ditanyakan kecuali, yang nggak langsung adalah sumbangan dan pajak. Jadi 2 dan 4. 2 dan 4, kalau 14 tadi E, kalau 2 dan 4 ini itu adalah C. Nah, sumbangan langsung nggak sih kita sumbang anak yatim, terus langsung dapat timbal balik? Malah nggak dapat. Ya timbal baliknya kan dari Tuhan gitu loh. Kemudian kita nyumbang orang tidak mampu, kita nyumbang bencana alam, dapat timbal balik nggak dari sumbangan itu? Nggak dapat men, kalau secara manusiawinya ya, tapi mungkin dari Tuhan dapat rezeki yang lain, tapi nggak secara langsung juga gitu loh. So jawabannya adalah 2 dan 4. Oke, cukup sekian dan terima kasih teman-teman. Thanks banget buat support pada channel ini ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.